Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ataupun di Zoom meeting yang insya Allah berkah hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan yang tidak ada ilmu pengetahuan sampai hari ini, alam yang terang benderang dengan juga dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Untuk memulai ataupun membuka kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, dan selanjutnya yang ulun hormati pemateri pada hari ini yaitu Kakanda Dr. Muhammad Kholis Amrullah MPD, dan juga yang ulun hormati Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Antasari Banjarmasin, yaitu Kakanda Muhammad Irfan Islami MPD, dan juga yang saya hormati yaitu dosen ataupun juga pengelola daripada JEA, yaitu Jurnal Edukasi Anak Usia Dini UIN Antasari Banjarmasin yang berhadir pada hari ini. Juga yang saya hormati teman-teman peserta webinar pada hari ini. Mungkin kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata daripada Ketua Program Studi UIN Antasari Banjarmasin kepada Kakanda Muhammad Irfan Islami MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Dr. M. Kholis Amrullah, Bapak Ibu dosen, PIAUD, dan para peserta kegiatan webinar pada hari ini, dan khususnya moderator yang luar biasa. Baik, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, yang jelas bahwa ini merupakan kegiatan-kegiatan dengan tujuan untuk menghilangkan stigma-stigma negatif tentang riset-riset yang harus dilakukan oleh mahasiswa khususnya. Jadi insya Allah setelah ini nanti kita juga akan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan. Insya Allah di hari Senin 18 Juli nanti bicara tentang kualitatif sama R&D, terus nanti PTK, terus nanti juga di bulan Agustus insya Allah kita akan berbicara tentang systematic literature review, annual review, terus juga kita akan bicara post viewer sama bibliometrik. Jadi insya Allah ini merupakan rangkaian kegiatan yang juga menyambut milad PIAUD yang ke-8, yaitu milad PIAUD UIN Antasari Banjarmasin yang ke-8. Oke, terima kasih pada Bapak Dr. Kholis yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat dan kita bisa bawa pencerahan-pencerahan untuk bagaimana sih sebenarnya riset kualitatif itu yang dipandang sulit bagi sebagian orang, tapi sebenarnya bisa mudah kita laksanakan. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kakanda Muhammad Irfan Islami, dan mungkin tanpa mengulur waktu, tanpa basa-basi dan mempercepat daripada
kita menerima materi pada hari ini, sebelum Kakanda Holis menyampaikan materi beliau, mungkin agar kiranya kita sama-sama mengenal, karena tak kenal maka tak tahu. Mungkin ulun coba kenalkan kurikulum vitae daripada Dr. Holis. Nama beliau Dr. Muhammad Holis Amrullah MPDI. Tempat tanggal lahir beliau Rantau 14 Oktober 1990. Atau yang bisa dikatakan beliau ini adalah putra daerah Kalimantan Selatan juga ternyata. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tinggi badan 184 cm, berat badan 72 kg, alamat perumahan Geria Lembayung, Jalan Merdeka, Banjarsari, Metro Utara. Nomor handphone beliau, mungkin ada yang ingin mencatat, 0852 4602 3125. Mungkin saya ulangi sekali lagi, 0852 4602 3125. Email beliau holisamrullah@metro.univ.ac.id. Data pendidikan beliau, sekolah dasar SD Perintis Raya, Kabupaten Tapin, 1995 sampai 2001. SMP beliau MTS NU 06 Sunan Abinawa, Kabupaten Kendal. SMA beliau MAN 1 Kabupaten Kendal. Selanjutnya S1 beliau itu di jurusan PBA pada tahun 2007 sampai 2012 UIN Antasari Banjarmasin. Selanjutnya S2 beliau di UIN Maliki Malang. Jurusan PBA juga di tahun 2012 sampai 2014 dan yang terakhir di S3 beliau yaitu UIN Maliki Malang jurusan PBA tahun 2014 sampai 2019. Pekerjaan beliau sempat menjadi tenaga pengajar di UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2019 sampai 2020. Dan sekarang dosen tetap PNS di Paskar Sarjana YIN Metro tahun 2021 sampai sekarang. Ada beberapa karya buku daripada beliau yang sudah diterbitkan. Yang pertama itu ada Model Guru Profesional tahun 2020, Perencanaan Penelitian tahun 2020, Metodologi Penelitian Kualitatif tahun 2020, Teknologi Pembelajaran tahun 2020, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab tahun 2020, dan yang terakhir Metode Penelitian Kualitatif 2022. Dan masih banyak karya buku beliau yang belum sempat beliau cantumkan di sini. Dan juga kemampuan beliau itu di informasi teknologi, menguasai program Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft OneNote, dan SPSS. Untuk bahasa beliau, ada 3 bahasa aktif yang beliau kuasai, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Mungkin itu kurikulum kita daripada Prof. Holis. Kepada Dr. Holis, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan materi penelitian kuantitatif. Kepada dokter dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di majelis ya, di majelis taklim. Ini namanya majelis taklim juga karena kita sama-sama belajar, sama-sama sharing terkait tentang keilmuan. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Bapak Muhammad Irfan Islami
telah memberikan saya kesempatan untuk berdialog ya, untuk berkontribusi terhadap teman-teman dari teman-teman kita di Banua. Saya bahagia sekali karena dapat berjumpa, dapat mengajar kembali atau dapat bercengkerama kembali di PAUD ya, PAUD UIN Antasari Banjarmasin, karena saya sempat juga beberapa minggu turut memberikan disebut materi, memberikan pengalaman sebenarnya kepada PAUD UIN Antasari. Moderatornya siapa ini, Pak Irfan? Suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Saya pakai headset juga soalnya, tak khawatir tidak jelas nanti. Baik, kita ini sistemnya dialog aja, kita seperti share. Saya akan share screen, dan di share screen itu kita akan membicarakan bareng tentang kuantitatif. Sebenarnya itu yang CV itu nampaknya tidak update itu, karena karyanya kebanyakan kualitatif, malah disuruh bicara kuantitatif. Jadi untuk buku kuantitatifnya itu belum tertuliskan karena kita merumuskan angka-angkanya itu agak ribet di Word gitu kan. Yang lebih enak pakai tulisan angka, pakai tulis tangan. Sebenarnya itu lebih mudah. Oke, saya bisa share screen ya, Pak Irfan ya? Lanjut, Pak Dokter. Oke, baik. Terlihat teman-teman, Bapak Ibu dosen? Oke, saya belum menyampaikan salam buat teman-teman dosen di UIN Antasari yang hadir di Zoom ini. Semoga sehat selalu. Semoga risetnya tambah banyak ya. Saya juga banyak belajar dari mereka. Saya juga banyak belajar dari Pak Irfan. Terlihat ya teman-teman ya. Pak Irfan terlihat jelas ya ininya untuk share screen saya. Nanti kalau ada yang tidak jelas segera dikomunikasikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Di sini judulnya adalah mudah menulis skripsi kuantitatif. Sebenarnya skripsi itu mudah jika sudah dilaksanakan, tapi ketika akan melaksanakan ya itu susah gitu. Semuanya mengalami itu. Kemudian bagaimana tesis? Tesis juga susah bagi yang belum melaksanakan, tapi kalau yang sudah melaksanakan ya mudah juga. Sama aja dengan beberapa riset yang lain. Jadi sebenarnya ini mudah apabila kita sudah menemukan jalannya gitu ya. Baik, selanjutnya ini ada saya menyajikan tentang pendekatan ilmiah dulu. Perlu Anda ketahui, perlu kita ketahui, mungkin ini sudah Anda ketahui semua tentang pendekatan ilmiah. Jadi di dalam pendekatan ilmiah itu kita akan menemukan masalah yang pertama. Jadi perlu saya tegaskan, ini kita menggunakan istilah masalah, tetapi sebenarnya itu juga bukan masalah, bisa berarti itu keunikan jika hal yang kita teliti adalah suatu yang bersifat bersifat kemajuan, bersifat perkembangan yang baik, maka itu akan menjadi keunikan bahasanya. Kalau masalah itu karena kebanyakan pada aliran positivism itu, jadi kuantitatif itu adalah riset pertama yang keluar. Kalau Anda membaca bukunya baca bukunya Ivan Pavlov, dia risetnya itu uji coba, stimulus respon. Jadi kuantitatif itu didasari oleh aliran pembelajaran behaviorism yang menggunakan stimulus respon. Dikasih dikasih sesuatu, maka target kita akan mendapatkan apa. Kalau Anda, ini cowoknya sedikit ya kalau di PIAUD ya, cowoknya sedikit. Jadi yang saya ingat itu kalau di Ivan Pavlov itu memberikan
contoh itu anjing yang dikasih lonceng, kemudian dikasih daging. Jadi setiap treatment ya, kita bahasanya treatment. Treatmentnya itu dibunyikan lonceng, anjing datang, kemudian kasih daging gitu kan. Jadi dia stimulus responnya di situ. Stimulusnya adalah bunyi lonceng, kemudian responnya adalah anjing datang. Anjing datang, kemudian anjing datang itu merupakan respon dari bunyi lonceng, stimulus. Kemudian anjing datang itu merupakan stimulus bagi Ivan Pavlov ketika memberikan daging ya, ketika memberikan daging. Jadi sebenarnya stimulus respon itu bagi teori behaviorism itu adalah sebuah circle. Stimulus akan menjadi respon dan respon akan menjadi stimulus. Kayak seperti kita bercengkerama dengan teman, kita memberikan pernyataan, teman memberikan feedback, feedback dari teman itu akan menjadi pernyataan dan kita akan memberikan feedback kembali. Nah, seperti itu kerja behaviorism. Kemudian saya mencoba menganalogikannya dengan aktivitas kita biasa di Banua ya, seperti mama air. Anda mungkin tahu mama air ya, Meunjun. Ternyata di Sumatera juga ada mama air. Jadi Meunjun Haruan mancing ikan gabus itu dengan menggunakan kodok. Sini juga sama. Ternyata sini juga sama peunjunan. Masyarakatnya sama. Jadi ketika awal mulanya kenapa memancing haruan itu menggunakan menggunakan anak kodok, itu kan tidak langsung serta-merta menggunakan anak kodok, tetapi dia dicoba-coba dulu. Banyak uji cobanya, banyak umpan yang lain, yang mana yang lebih efektif itu yang digunakan. Ternyata yang lebih efektif adalah menggunakan anak kodok. Nah, itu adalah riset-riset kuantitatif pada zaman dulu yang menggunakan teori behaviorism yang untuk menjelaskan, menjelaskan adanya fenomena. Di sini saya lebih menggunakan kata menjelaskan, karena di dalam menjelaskan itu kita hanya mencari tahu, kemudian kita jelaskan kepada khalayak umum. Bukan mengeksplor, karena kalau kita memberikan istilah eksplor, nanti itu akan larinya ke kualitatif. Eksplor atau investigasi atau menjelajahi. Nah, kalau di dalam kuantitatif itu hanya sekedar kita mencari tahu. Baik, itu terkait masalah. Jadi di masalah ini Anda akan menggunakan latar belakang ya, kita menjelaskan latar belakang, kenapa saya menggunakan meriset ini, alasannya apa. Saya rasa itu Anda bisa mendalaminya sambil membaca-baca buku ya. Ini di slide ini saya memberikan framework riset. Jadi ketika Anda riset, Anda tidak bisa menghindari dari kata hipotesis. Ketika Anda riset, Anda tidak bisa menghindari kata pengumpulan data. Dan Anda juga tidak bisa menghindari dengan verifikasi dan analisis dan pasti kesimpulan. Sebenarnya ini berlaku pada kehidupan kita, Anda hanya saja mungkin sedikit menyadari atau sudah menyadari atau tidak menyadari. Nah, itu sebenarnya sudah ada ya di dalam kehidupan kita, seperti misalnya ini karena pesertanya banyak cewek, mayoritinya perempuan, maka saya akan kasih contoh, mungkin Anda sudah mengenal tempat wisata kita di Banjarmasin, yaitu Duta Mall. Di Duta Mall itu jika ada event-event tertentu, maka akan ada banyak diskon yang ada di Transmart atau di Matahari. Nah, event-event tertentu itu bagi orang yang senang nge-mall, dia akan melakukan survei, dia akan melakukan hipotesis, dia akan melakukan menandai ya, memberikan ciri. Nah, ketika kegiatan memberikan ciri, menandai, dia bolak-balik ke mall dalam event-event tertentu pada hari Senin sampai hari Minggu, itu berulang-ulang, dia akan mendapati yang namanya saat-saat diskon muncul.
ketika diskon itu Anda mengetahui diskon itu muncul mungkin pada saat weekend atau pada saat hari-hari event-event nasional seperti 17 Agustus mungkin atau misalnya hari raya, maka Anda akan menceritakan kepada kawan-kawan. Nah, itu sebenarnya Anda sudah melakukan riset. Anda sudah melakukan riset. Dengan masalahnya adalah bagaimana mendapatkan barang yang murah. Kemudian datanya adalah Anda bergerilya tiap hari ke mall. Datanya adalah kapan diskon muncul dan kapan diskon tidak muncul. Verifikasi datanya adalah dengan melakukan berulang-ulang. Dan kesimpulannya adalah Anda menemukan kapan diskon itu muncul. Itu contoh kecil dari kehidupan kita sehari-hari tentang riset. Jadi sebenarnya riset itu untuk saat ini saya bisa mengatakan mudah. Saya bisa meyakinkan bahwa itu mudah. Hanya saja kita terpaku pada yang namanya riset itu pasti akan berbentuk skripsi, dan skripsi itu tebalnya 100 halaman, dan ketika melihat 100 halaman maka motivasi ya, minat akan menurun karena melihat kuantitasnya yang terlampau banyak. Baik, jadi ini yang perlu Anda ketahui kawan-kawan, teman-teman semua, dan juga bagi yang sedang menulis skripsi, bahwa Anda di dalam menulis skripsi itu Anda akan memikirkan masalah, hipotesis, pengumpulan, verifikasi data, analisis data, sampai kesimpulan. Kemudian, next ya. Mas Faid, ini terlihat slide saya. Kalau tidak jelas nanti biar saya besarkan. Slide saya terlihat jelas ya. Baik, selanjutnya di sini ada variabel. Riset kuantitatif itu pasti ada variabel. Variabel itu adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah. Variabel itu biasanya berbentuk kata benda atau kalau enaknya itu kalau dalam bahasa Arab mungkin isim ya. Jadi selain kata kerja dan selain kata sambung itu adalah variabel. Maka di sini saya memberikan variabel itu contoh-contohnya seperti uang saku. Uang saku itu bisa berubah-ubah jumlahnya. Uang saku itu bisa diukur. Uang saku itu memiliki satuan yang valid ya. Dari 1.000 sampai dengan 100.000 itu untuk uang dalam satuan ya, tidak dalam beberapa biji. Kemudian motivasi belajar itu bagian dari psikologi, itu juga bisa diukur. Hasil belajar sudah pasti itu adalah ranking atau misalnya hasil belajar harian, ulangan harian, atau bisa juga hasil belajar yang berbentuk UTS yang tengah semester. Kompetensi itu bisa dinilai. Kompetensi itu bisa dinilai yaitu merupakan kemampuan-kemampuan yang di mana di sana terdapat indikator. Misalnya Anda bisa mengajar, indikatornya apa? Maka untuk bisa mengajar itu indikatornya misalnya seperti yang dicantumkan oleh Prof. Mulyasa di bagian kompetensi pedagogis, Anda harus menguasai media, Anda bisa menggunakan media, Anda bisa menggunakan strategi, Anda bisa menggunakan metode, Anda bisa merancang pembelajaran melalui RPS, dan macam-macam. Saya lupa juga. Ada sekitar 14 kalau tidak salah itu itemnya. Kemudian ini terkait variabel ya. Jadi variabel itu apa yang akan kita teliti di kuantitatif? Apa yang akan kita teliti? Oke, sampai di sana kita lanjut dulu. Variabel itu ada dua. Sebenarnya ada beberapa. Saya sebenarnya sudah lama sekali tidak menjamah kuantitatif ini ya. Sudah lama sekali tidak menjamah. Jadi yang ringannya saja itu variabel itu terbagi dua. Sebenarnya nanti akan ada variabel intervensi, ada variabel moderator, dan juga ada beberapa variabel lain. Dan yang paling banyak itu, yang paling umum adalah variabel itu terbagi dua. Yang pertama adalah variabel independen atau bebas dan variabel dependent yang dipengaruhi. Kalau tidak salah seperti itu. Nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi langsung ya.
Jadi X itu tugasnya adalah mempengaruhi. Dia bisa berubah-ubah, dia bebas. Tidak ada yang mempengaruhinya ya. Dia malah yang mempengaruhi. Dia menjadi aktor utama dalam riset kuantitatif. Kemudian variabel Y yaitu variabel yang dipengaruhi. Oke, mari kita coba. Mana contohnya nih ya? Oh, lupa saya contoh. Oke, di sini variabelnya saya akan bikin contoh langsung aja ya. Oke, variabel X itu biasanya variabel X itu adalah yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi. Misal ya, misal yang mempengaruhi adalah motivasi. Oh, bukan. Motivasi. Oke, ini motivasi adalah variabel yang variabel X-nya. Kemudian yang dipengaruhi adalah hasil belajar. Oke, kita bisa memberikan logika ya. Kita bisa memberikan logika di sini. Kita bisa menjelaskan dan saya rasa ini cukup masuk akal. Kalau motivasi itu akan mempengaruhi hasil belajar. Motivasi akan mempengaruhi hasil belajar. Saya rasa Anda semua setuju tentang ini. Jadi hasil belajar itu tingginya hasil belajar, rendahnya hasil belajar itu salah satunya dipengaruhi oleh motivasi. Salah satunya seperti itu. Nah, bisa enggak itu dibalik? Mungkin itu bisa menjadi hal yang berbentuk apa namanya? Circle ya. Hasil belajar mempengaruhi motivasi. Itu bisa juga. Misalnya ketika kita mencoba mengerjakan satu soal, beberapa soal, contohnya saya sendiri, saya itu statistik ya, mata kuliah statistik itu di UAS itu saya dari 3 soal, saya hanya menjawab satu soal. Saya hanya menjawab satu soal dan soal kedua itu tidak saya selesaikan. Soal ketiga saya kosongi. Dan di UAS itu saya mendapatkan nilai maksimal. Nilai A kalau nggak salah kemarin itu maksimal. Padahal UAS saya tidak saya selesaikan. Rupanya dari sini saya beranggapan bahwa dengan soal nomor pertama yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, saya mengerjakannya dengan menghitung secara manual. Kalau tidak salah itu tentang product moment, mungkin ada pernah mendengar itu. Saya mengerjakannya dengan baik. Walaupun soal nomor 2 dan nomor 3 tidak selesai, tapi saya sudah mendapatkan A. Saya rasa ini menjadi motivasi. Itu saya sadari ketika saya membaca buku learner Psychology of Learner ya. Psychology of Learner. Seharusnya saya tidak mendapat nilai A, tetapi dosen memberikan saya nilai A. Kira-kira itu untuk memotivasi saya belajar statistik selanjutnya seperti itu. Jadi sebenarnya jika kita bisa menemukan teorinya, ini bisa berbalik arah. Motivasi bisa menjadi dipengaruhi oleh hasil belajar. Dan begitu juga hasil belajar bisa dipengaruhi oleh motivasi. Artinya di sini kita bisa memberikan kologisan. Di mana letak kologisannya nanti akan ada pada slide selanjutnya. Baik, selanjutnya next. Oke, ini latar belakang ya. Jadi Anda sudah mengetahui gambaran riset kuantitatif. Jadi ada variabel, Anda harus menentukan variabel. Nanti berapa jumlah variabelnya akan kita bedah selanjutnya. Latar belakang, saya memberikan contoh latar belakang, cara membuat latar belakang yang komponennya biasanya ada pada beberapa latar belakang. Ini saya dapatkan dari dosen saya. Yang pertama ini konsepnya saya sebut dengan IRCP ya. Jadi yang pertama itu untuk I-nya itu adalah ideal. Jadi idealnya motivasi itu seperti apa sih? Idealnya seorang anak ketika belajar kosakata, ketika belajar visual, ketika belajar audio itu seperti apa?
itu pasti kita menggunakan teori. Pasti kita menggunakan teori. Jadi yang pertama, silakan Anda cari teori untuk variabel Anda atau untuk riset yang akan Anda lakukan. Misalnya Anda akan melakukan penelitian tentang motivasi belajar dan hasil belajar. Maka Anda cari dulu bagaimana teori dari motivasi, bagaimana teori dari hasil belajar. Mencarinya bagaimana, Pak? Nah, itu banyak itu buku-bukunya. Maka Anda harus membuka buku. Anda harus membuka buku. Kuncinya di riset adalah Anda harus buka buku. Baik, idealnya seperti apa, teorinya seperti apa. Jika Anda memiliki dua variabel, Anda bisa mengemukakan sekitar 1-2 paragraf tentang teori dari dua variabel tersebut. Jika teorinya sudah kita temukan, yang seharusnya, maksud ideal atau teori itu adalah yang seharusnya motivasi itu seperti apa sih? Yang seharusnya hasil belajar itu seperti apa sih? Menurut para ahli, itu yang akan kita tuliskan pertama. Kemudian yang kedua yaitu kenyataan atau reality. Rupanya hasil belajar di PAUD Kabupaten Tapin atau di Rantau seperti ini. Kenyataannya motivasi anak-anak yang sekolah di PAUD di Kabupaten Tapin itu kenyataannya seperti ini. Anda mendeskripsikan, Pak, apakah untuk melakukan ini saya perlu riset dahulu? Oh iya, Anda harus perlu riset dulu. Anda tentukan dulu sekolahnya. Di sekolah itu kira-kira apa yang akan diteliti, maka itu akan mengisi titik di reality ini, kenyataan. Apa hubungan, apa keterkaitan ideal dengan reality? Di sini nanti akan kita bahas di purpose, tujuan. Ideal itu adalah yang seharusnya terjadi. Yang kenyataan, ternyata kenyataannya entah itu kenyataannya sesuai dengan ideal atau kenyataannya tidak sesuai dengan ideal, maka silakan Anda tuliskan di bagian purpose atau di paragraf selanjutnya. Jika ini tidak ideal, artinya apa? Motivasinya kok tidak seperti yang dituliskan di teori. Hasil belajarnya kok tidak dituliskan seperti yang di teori. Maka Anda perlu menuliskannya di purpose bahwa berdasarkan hasil observasi atau berdasarkan hasil penelitian penjajakan atau berdasarkan pengamatan awal dari peneliti tentang dua variabel ini rupanya berbeda dengan yang di teori. Hasil belajarnya tidak bagus mungkin. Motivasinya bagus. Seperti itu ya. Maka ini perlu dikasih hubungan. Maka ini perlu kita cari keterkaitannya. Jika Anda ingin meneliti hubungan. Atau Anda ingin meneliti yang lain. Anda perlu misalnya ingin meningkatkan hasil belajar. Dengan motivasi saja tidak cukup. Motivasinya bagus. Mereka sekolahnya nyaman. PAUD-nya nyaman. Fasilitasnya oke, tapi hasilnya kok tidak bagus. Rupanya ada hal lain selain motivasi, misal seperti itu. Atau misal saja keramahan guru. Atau misal saja jarak. Itu bisa Anda teliti. Nah, ini yang merupakan purpose. Jadi Anda di sini yaitu tujuan Anda adalah berusaha untuk memecahkan masalah jika itu masalah. Tetapi jika hasil belajarnya bagus, motivasinya bagus atau motivasinya cukup, Anda melihat motivasinya itu adalah motivasi, maka Anda bisa membuktikan. Anda bisa membuktikan benar nggak motivasi itu mendukung hasil belajar. Dari mana landasan ini? Anda melihat hasil belajar mereka bagus. Hasil belajar mereka mumpuni. Motivasi mereka ada. Ini benar nggak motivasi ini memiliki pengaruh terhadap hasil belajar?
benar nggak motivasi ini memberikan kontribusi terhadap hasil belajar. Maka di sini Anda berusaha untuk membuktikan. Nah, riset kuant adalah membuktikan, menjelaskan teori atau kenyataan. Baik. Di conclusion, di bagian bawah conclusion ya. Ini ada kesimpulan. Jadi, oh maaf saya terbalik ini nampaknya. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah conclusion, purpose ya, purpose yang terakhir ini, mohon maaf teman-teman, saya terbalik menjelaskan. Langkah ketiga tadi adalah conclusion. Ya, langkah yang terakhir yaitu purpose. Purpose itu adalah tujuan. Jadi tujuannya kira-kira apa sih? Tujuan daripada riset ini adalah untuk membuktikan. Maka penelitian ini berusaha untuk membuktikan hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar pada siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan motivasi belajar terhadap hasil belajar seperti itu. Itu biasanya rangkaian-rangkaian yang ada di latar belakang. Baik, kita next ke rumusan masalah. Di rumusan masalah itu saya dapatkan ini dari buku Sugiono. Anda bisa mendalaminya. Di Sugiono itu rumusan masalah, saya ini membagi 3 ya. Sebenarnya ini pasangan. Ini pasangan. Yang pertama adalah deskriptif, itu pasti. Deskriptif dan kemudian asosiatif. Jadi jika Anda ingin meneliti asosiatif, maka Anda pasti akan deskriptif. Jika Anda ingin meneliti asosiatif komparasi, maka Anda pasti akan mendeskripsikannya terlebih dahulu. Bagaimana sih maksudnya deskripsi? Apa maksudnya deskripsi? Baik. Jadi deskripsi itu yang pertama kita menggambarkan seberapa besar motivasi, seberapa besar X, seberapa besar hasil belajar, atau seberapa besar Y. Itu yang pertama dulu. Kenapa rumusan masalahnya seperti ini? Karena ini adalah penelitian kuantitatif. Seberapa besar itu nanti akan diukur menggunakan rumus, kalau Anda pernah mendengar, mean, median, modus. Itu paling sederhana. Statistik deskriptif paling sederhana. Seberapa besar motivasi belajar siswa PIAUD Kabupaten Tapin, misal seperti itu kan. Maka cara Anda menjawabnya adalah Anda membuat angket, Anda akan membagikan angket, kemudian angket itu diambil, dikumpulkan, dinilai, kemudian dicari min-nya, rata-rata. Oh, rupanya besaran motivasi belajar siswa PIAUD di Kabupaten Tapin itu adalah sebesar 80% dalam skala 100%. 80% itu adalah angka. 80% itu adalah angka. Jadi kita menjelaskan 80% itu menjelaskan kata seberapa besar. Seperti itu. Kemudian seberapa besar hasil belajar Anda bisa mengumpulkan nilai-nilai, nilai rapot, nilai ulangan harian, mungkin nilai penilaian dari guru secara observasi mereka, itu Anda kumpulkan. Maka hasilnya pun angka. Hasilnya angka juga. Jadi yang deskriptif ini angka semua. Kemudian karena kita cuma 2 variabel, maka di penelitian rumusan masalah asosiatif, itu pertanyaannya bagaimana hubungan motivasi dan hasil belajar. Oke, bagaimana hubungan motivasi dan hasil belajar. Ini biasanya penelitiannya ini korelasi dan menggunakan rumus product moment. Saya kesulitan untuk mencantumkan rumusnya karena biasanya sekarang tidak lagi menggunakan rumus untuk product moment, kita sudah menggunakan SPSS. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan asosiatif atau korelasi? Kita berusaha mencari hubungan antara motivasi dan hasil belajar. Nilai motivasi yang 80% dan nilai
hasil belajar yang 90% itu kita cari hubungannya dengan menggunakan SPSS, dengan menggunakan perhitungan korelasi. Jadi ada namanya di SPSS itu di bagian tab-nya, di bagian tabulasi bagian atas itu, toolbar-nya itu ada nanti bagian analyze, ada kemudian correlate. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, asosiatif yang kedua itu bersifat pengaruh. Nanti akan saya jelaskan tentang apa bedanya hubungan dan pengaruh. Ini berbeda di analisisnya nanti. Kemudian ada asosiatif yang bersifat komparasi. Bagaimana perbedaan motivasi belajar di SD1 dan SD2? Oke, ini berbeda kawan-kawan. Asosiatif, komparasi, dan korelasi ini berbeda. Yang pertama adalah asosiatif korelasi itu hubungan dan pengaruh. Sedangkan yang dikomparasi itu perbedaan. Perbedaan. Nah, di sini kita berusaha mencari hal yang berbeda. Biasanya itu terdapat pada dua tempat. Kita membandingkan sekolah 1 dengan sekolah 2. Membandingkan sekolah yang ada di Kabupaten A dengan Kabupaten B. Kenapa ini disebut asosiatif juga? Karena di sini kita berusaha untuk membandingkan. Membandingkan itu bisa mencari persamaan, bisa juga mencari perbedaan. Di dalam kaitan ini, di dalam rumus kuantitatif, itu yang kita cari adalah perbedaannya. Ada enggak perbedaan motivasi belajar di SD1 dengan SD2? Ada enggak kira-kira? Seperti itu ya. Pertanyaannya, saya pernah ditanya oleh teman-teman yang lebih agak lebih liar ya pemikirannya. Kalau dari angkanya kan bisa kita lihat Pak, 80% dengan 70%. Itu berbeda, sudah berbeda memang 80 dan 70. SD1 80, SD2 70. Itu sudah berbeda. Oke, itu dari segi penelitian deskriptif, tetapi di dalam asosiatif tidak sampai di sana teman-teman mencari perbedaannya. Maka akan dihitung lagi dengan menggunakan rumus t-test. T-test ya. Yang akan kita temukan di sana adalah ini benar-benar berbeda atau tidak. Nah, itu riset. Ini benar-benar berbeda atau tidak. 60 dengan 80, apakah itu benar-benar berbeda atau tidak? Nah, seperti itu. Baik, yang kedua, ini Anda pernah mendengar asosiatif komparasi yang kedua, yaitu bagaimana efektivitas penggunaan media dalam meningkatkan motivasi belajar. Oke, pertanyaannya, Pak, di sini di komparasi yang kedua ini kok tidak ada sekolahnya kok tidak 2, sekolahnya kok cuma 1. Oke, yang kita bedakan di sini adalah sebelum menggunakan media dan sesudah menggunakan media. Maka di sini bujinya apakah efektif? Bagaimana efektivitas penggunaan media dalam meningkatkan motivasi belajar? Jadi sebelumnya, cerita sebelumnya ini adalah motivasi belajar itu tidak didasari dengan media. Tidak didasari dengan media. Dan motivasi belajarnya itu seadanya. Maka inovasi dari peneliti adalah menggunakan media dengan dalam meningkatkan motivasi. Jadi harapan dari peneliti adalah menggunakan media untuk meningkatkan motivasi. Anda tidak hanya menggunakan media, mungkin Anda juga bisa menggunakan metode mengajar yang lebih variatif dalam meningkatkan motivasi belajar. Jadi yang dibandingkan di sini adalah apa? Keadaan motivasi belajar yang sebelum menggunakan media dan sesudah menggunakan media. Ini penelitian eksperimen, teman-teman. Baik, ini tentang rumusan masalah. Kemudian ada lagi hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian ini didasari oleh rumusan masalah ya. Jika rumusan masalahnya seberapa besar motivasi belajar, seberapa besar hasil belajar, maka di sini hipotesisnya itu hasil belajar paling sedikit 75% atau kemungkinan sama. Itu hipotesis 0. Hipotesis alternatifnya adalah hasil belajar kurang dari 75%. Artinya apa? Riset Anda nanti tentang kuantitatif itu tidak lari dari dua hal ini.
tidak lari dari dua hal ini. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Artinya apa? Penelitian Anda itu sudah terprediksi oleh hipotesis, sudah dijawab oleh hipotesis. Baik, Anda silakan baca di ini ya, sambil menelaah PowerPoint yang saya sampaikan. Saya khawatir waktunya tidak cukup. Baik, di kajian teori itu saya akan memberikan sedikit trik ya. Jadi di kajian teori pada penelitian kuantitatif itu Anda perlu menyajikan teori tentang variabel X dan teori dari variabel Y secara parsial. Apa itu motivasi, apa itu hasil belajar. Anda silakan sampaikan di sana. Kemudian perlu juga Anda mencantumkan teori hubungan variabel secara teoritis lah ya. Hubungan motivasi dengan hubungan motivasi dengan hasil belajar itu secara teoritis, secara buku-buku. Ada enggak buku, ada enggak karya ilmiah yang menyatakan bahwa itu semua berhubungan. Motivasi dan hasil belajar itu berhubungan. Ada enggak? Menurut mereka, bukan menurut Anda. Ini menurut mereka. Jadi yang di kajian teori itu semuanya adalah menurut mereka, bukan menurut kita. Baik, kemudian apa sih fungsinya kajian teori? Di sini kita akan menemukan tentang indikator yang ada pada ini. Jadi partikel-partikel yang membangun teori. Jadi Anda bisa membayangkan sebuah meja. Meja itu dibangun dari paku, meja itu dibangun dari papan, meja itu dibangun dari kayu, meja itu dibangun dari kunci, meja itu dibangun dari gagang. Nah, jika itu disatukan, maka itu akan membentuk sebuah meja. Itu untuk kajian teori. Kemudian, enggak banyak lagi slide-nya. Oke, ini proses penelitian kuantitatif. Ini adalah penjelasan dari slide yang ini ya, slide yang nomor 2. Ini lebih ke metodologi. Jadi langkah-langkah metodologisnya. Yang pertama Anda perlu merumuskan masalah berdasarkan penelitian, landasan teori berdasarkan variabel, kemudian rumusan hipotesis berdasarkan rumusan masalah, dan pengumpulan data itu adalah untuk instrumen penelitian, dan di dalam pengumpulan data itu ada populasi dan sampel. Oke, nanti akan saya jelaskan setelah ini populasi sampel, dan kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Baik, populasi sampel. Anda perlu ketahui bahwa penelitian kualitatif itu adalah penelitian untuk orang banyak, untuk yang sampelnya ribuan, untuk yang sampelnya ratusan. Untuk yang populasinya itu tidak mungkin Anda wawancarai semuanya. Itu adalah penelitian kuantitatif maksud saya. Anda meneliti siswa PAUD satu provinsi, itu Anda harus menggunakan penelitian kuantitatif karena Anda tidak mungkin mengamati seluruh siswa secara perorangan. Maka Anda menggunakan penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data dari siswa PAUD se-Kalimantan Selatan. Bunyinya aja se-Kalimantan Selatan, otomatis itu sangat banyak sekali. Nah, di sini saya kasih saya kasih contoh ya, N. Anda bisa di sini melihat N. N ini adalah populasi. Kalau N kecil sampel, kalau N besar adalah populasi. Maka di sini N-nya tuh banyak banget tuh. Nyampe ribuan. Nyampe berapa ini ya? Ratusan ribu. Banyak sekali. Jadi Anda bisa melihat jika populasi Anda 40 ya, jika populasi Anda 40, maka sampel yang Anda ambil bisa 42, bisa 40, bisa 39. Bisa 42, 40, 39 jika sampel Anda 45. Kemudian jika sampel Anda misalnya 500, maka jika populasi Anda 500 maksud saya, sampel Anda bisa 285, bisa 205 atau bisa 176. Itu terkait tentang sampel. Bagaimana ini 1%, 5%, 10%? Oke, saya kasih sedikit logikanya. Dengan sampel, dengan populasi 280 orang,
Maka jika Anda ingin kesalahan riset Anda 1%, maka Anda harus mengambil sampelnya adalah 197. Kemudian jika ingin Anda kesalahannya 5%, maka Anda bisa menggunakan sampelnya 115. Jika Anda ingin kesalahan riset Anda adalah 10% terhadap populasi 280 orang, maka Anda bisa menggunakan sampel 138. Pertanyaannya, Kak, ini dapat dari mana tabel ini? Nah, disinilah kuantitatif. Itu sudah ada rumusnya, itu sudah ditetapkan, itu sudah diprediksi oleh para ahli. Kita tinggal menggunakan aja. Jadi ketika Anda ingin menentukan sampel, Anda lihat dulu populasinya berapa. Berapa jumlah siswa yang akan Anda teliti. Misal jumlah siswa yang Anda teliti adalah 100. Maka Anda tinggal pilih mau 87, 78, atau 73 siswa yang akan Anda jadikan sebagai sampel. Ini sudah baku ya, teman-temannya sudah baku. Kemudian, instrumen penelitian. Jika kita sudah menentukan sumber data, jika kita sudah menentukan populasi sampel, orang yang akan kita teliti, sampel yang akan kita ambil datanya, maka Anda memerlukan yang namanya alat untuk mengumpulkan data. Alat untuk mengumpulkan data di dalam kuantitatif itu hanya ada tes dan kuesioner. Oke, satu lagi ini tambah sebenarnya. Dokumentasi. Baik. Oke, tes. Anda sering biasanya menemukan tes ya. Tes itu bisa berupa Anda memberikan soal-soal kepada siswa, Anda memberikan soal-soal kepada guru, dan soalnya itu Anda bikin sendiri. Soal ya. Soal itu Anda bikin sendiri, maka itu nanti akan berupa tes. Tetapi jika Anda membuat pernyataan yang mana itu pernyataan itu nanti memiliki skala Likert. Misal Anda pernah melihat enggak? Pernah mendengar enggak misalnya seperti baik sekali, baik, cukup, buruk, buruk sekali. Itu ada 5. Baik sekali, baik, cukup, buruk, buruk sekali. Itu ada 5 skala. Itu ada nomornya masing-masing. Nah itu skala. Yang mana saja itu boleh. Itu yang mana saja itu boleh. Tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi itu berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, apa yang dirasakan oleh siswa, apa yang dirasakan oleh guru. Jika guru ingin memberikan jawaban itu buruk, itulah jawabannya, buruk. Jika jawabannya cukup, ya itulah cukup. Tetapi di cukup itu nanti akan ada angkanya. Akan ada interpretasi berupa angka. Biasanya kalau baik sekali itu nilainya 5. Kalau buruk sekali, maka nilainya 1. Oke, bagaimana Pak kalau dokumentasi? Oke, jika Anda mengambil data dari nilai rapot, dari nilai yang sudah ada, maka itu adalah dokumentasi. Perlu Anda ketahui, jika Anda mengambil nilai dari nilai yang sudah Anda seperti nilai rapot, nilai ujian, nilai hasil penelitian guru, nilai hasil daripada soal-soal yang diberikan guru, dan Anda datang ke sekolah itu, nilai itu sudah tersedia, maka itu Anda tidak mengambil tes, tetapi Anda menggunakan dokumentasi. Jangan sampai terbalik di sana. Baik, selanjutnya jika data itu diambil, maka Anda perlu menganalisisnya. Yaitu yang pertama adalah analisis deskriptif yang seperti saya bilang tadi, ada mean, modus, median. Kemudian analisis pra-analisis 2 variabel. Jadi ada analisis itu ada pra ya, sebelum Anda masuk ke penelitian, masuk ke analisis utama, Anda perlu ada pra-nya dulu, uji normalitas, uji homogenitas, uji multikolinier, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Dan kemudian Anda baru bisa masuk ke korelasi dan regresi. Oke. Apa tujuan daripada uji korelasi product moment? Tujuan dari korelasi product moment adalah untuk mengetahui hubungan. Biasanya itu dari skala 0,01 sampai dengan 1,0. Itu skalanya dibagi 5. Hubungannya buruk sekali, buruk, cukup,
baik-baik sekali gitu. Hubungannya baik, hubungannya buruk gitu. Hubungannya bagus seperti itu atau bagus sekali. Kemudian uji determinasi. Uji determinasi itu adalah untuk uji menentukan seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar pada sampel kita. Ini biasanya rumusnya adalah hasil dari produk momen itu dikuadratkan. Hasil dari produk momen itu dikuadratkan. Misalnya 0, korelasi produk momennya itu 0,20 misalnya. Maka ketika kita kuadratkan menjadi 0,40. Menjadi 0,40. Kalau tidak salah gitu. 0,40. Maka 10 ini nanti akan dikalikan ke 100%. Berarti sekitar 40% gitu kan ya. 0,40 itu apabila kita jadikan persen maka menjadi 40%. 40% artinya apa? Motivasi itu hanya memberikan pengaruh 40% terhadap hasil belajar. Maka berapa sisanya? Sisanya berapa kira-kira teman-teman? Sisanya adalah betul sekali 60%. Berarti 60% dari hasil belajar itu dipengaruhi oleh variabel lain selain motivasi. Itu untuk regresi ya. Maka saya tadi bilang ada hubungan dan ada pengaruh. Kemudian ada komparasi. Komparasi tadi untuk memberikan perbedaan ya, dan untuk eksperimen biasanya di sini. Oke, saya akan kembali ke atas. Saya akan memberikan ini terkait terkait tentang penelitian, isi dari penelitian penelitian kuantitatif ya. Sebentar, saya ini agak on video. Oke. Jadi teman-teman semua, 1 menit lagi ini. Penelitian kuantitatif itu adalah untuk mengukur, bukan untuk mengeksplor. Untuk mengukur apa yang diukur itu, pasti akan memiliki bilangan, memiliki angka. Untuk mengukur kita harus memiliki alat ukur. Anda ingin mengukur panjang, ada penggaris. Anda ingin mengukur berat, ada timbangan. Anda ingin mengukur panas, ada temperatur. Ya kan? Semuanya ada alat ukur. Anda ingin mengukur hasil belajar, itu ada alat ukurnya. Ada standarisasinya, ada tolak ukurnya. Jadi yang Anda teliti di kuantitatif itu adalah hal-hal yang bisa Anda ukur. Bagaimana mengukurnya? Pasti kita memerlukan alat. Untuk mengukur panjang meja, kita memerlukan alat namanya adalah penggaris. Untuk mengukur motivasi belajar, maka alatnya adalah berupa angket, pernyataan-pernyataan. Jadi di dalam riset kuantitatif Anda tidak bisa lepas dari yang namanya instrumen penelitian atau alat penelitian, yang di dalam sana terdapat tes yang menghasilkan angka, angket menghasilkan angka, dokumentasi juga menghasilkan angka. Jadi saya rasa di sini dapat kita simpulkan bahwa kuantitatif adalah penelitian yang prediktif. Kuantitatif adalah penelitian yang bersinggungan dengan angka. Kuantitatif adalah pekerjaan meneliti yang kerja utamanya adalah mengukur. Di dalam mengukur pasti ada menghitung. Di dalam menghitung ada menjumlah, ada membagi, ada mengurang, dan segala macam. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang untuk membuktikan benar nggak sih hasil belajar itu dipengaruhi oleh ini. Benar nggak sih hasil belajar itu dipengaruhi oleh ini. Misal seperti ini. Ada seorang guru menyatakan bahwa misal saja hasil belajar di tempat kami itu adalah dipengaruhi oleh dengan bagusnya kompetensi guru. Bagusnya kompetensi guru. Maka
kita akan mencoba membuktikan benar nggak itu, benar nggak? Atau misalnya ada penelitian terdahulu yang dilakukan di misal saja kita anggap di PAUD, semua PAUD di Kabupaten Tapin ada yang meriset, misal saya meriset tentang keadaan hubungan motivasi tentang hasil belajar. Saya riset tentang hasil belajar, ternyata di sana saya menemukan di sana adalah adanya motivasi yang tinggi. Maka saya berasumsi bahwa motivasi ini adalah hal yang mempengaruhi hasil belajar. Itu penelitian saya. Kemudian setahun kemudian Pak Ervan merasa penasaran, benar nggak keberhasilan belajar siswa PAUD di Kabupaten Tapin itu disebabkan oleh motivasi? Itu beneran nggak sih? Itu serius nggak sih? Benar nggak penelitian itu? Maka Pak Ervan mencoba untuk memvalidasi penelitian itu. Benar nggak motivasi memberikan pengaruh atau motivasi memiliki hubungan terhadap hasil belajar? Nah, itu penelitian kuantitatif. Saya rasa ini ya untuk soalnya ini tidak cukup karena penelitian kuantitatif itu akan bersinggungan dalam dua keilmuan. Yang satu penelitian kemampuan riset dan yang kedua adalah statistik. Ini harus digabungkan. Kalau tidak digabungkan, frame ininya tidak ketemu. Frame itunya tidak ketemu. Jadi saya rasa itu yang bisa saya jelaskan terkait penelitian kuantitatif yang perlu Anda ambil kesimpulannya, perlu Anda brand image di kognitif Anda bahwa penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang menginterpretasi angka, penelitian yang menggunakan angka. Itu adalah penelitian kuantitatif yang mana menjelaskannya itu kita menggunakan angka, bukan menggunakan narasi. Baik, seperti itu. Saya rasa Pak Ervan, Mas moderator, untuk sharingnya terkait penelitian kuantitatif. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Allah yubarik fikum. Banyak kepada Dr. Holis. Selanjutnya mungkin ada teman-teman sudah banyak nih yang ingin bertanya. Boleh di raise hand ataupun juga kalau malu-malu mempertanyakan saya langsung boleh di kolom komentar ataupun kolom chat, dan juga diberitahukan untuk link absensi sudah diletakkan di kolom chat, dan silahkan dibuka dan diisi juga untuk teman-teman. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Di raise atau di kolom komentar. Teman-teman atau masih mengarang pertanyaan ya, Dok. Mungkin moderator mencoba sedikit bertanya juga nih, Dok. Apakah boleh, Dok? Boleh Mas. Mungkin pertanyaan sedikit tentang analis kuantitatif sebenarnya. Karena tadi ada 4 kalau tidak salah didengar, yaitu deskriptif, analisis, korelasi, dan komparasi. Nah, mengenai hal itu apakah itu saling berkaitan
Artinya keempat itu harus dipenuhi atau memang ketika ada satu atau dua tidak terpenuhi ada uji lain atau sebagainya untuk analisis kuantitatif, atau memang itu adalah syarat ataupun ada syarat lain seperti itu, Bang. Terima kasih. Atau kumpulkan dulu. Boleh mungkin sekarang dari teman-teman juga ingin bertanya untuk melalui Zoom ataupun juga di kolom chat. Nah, dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya? Silakan langsung di bagian saja jika mau. Baik, sambil menunggu ya, Mas ya. Ini enaknya gimana ya? Saya ganti share screen aja nih. New share screen ke Mozilla. Oke, terlihat? Mas, terlihat ini enggak share screen-nya? Saya nge-share ini ya, Mozilla Firefox ya. Ada layarnya di sana, tabel hasil perhitungan angket, betul nggak? Ya, Pak. Betul ya, terlihat ya. Betul. Baik, ini adalah contoh nih, misal ya, misal ini risetnya apa ini punya orang ini. Data statistik, bab 4 adalah pengaruh bimbingan. Oke, ini pengaruh bimbingan konseling melalui pendekatan cinta ala Maulana Rumi terhadap peningkatan aktualisasi diri. Oke, ini ada, ini berarti eksperimennya. Nah, ini T-test. Ini bentuknya T-test, teman-teman. Ini yang Anda lihat di layar ini adalah T-test untuk menghitung pretest dan post-test. Pretest ini maksudnya, pretest ini adalah tes yang diadakan sebelum menggunakan bimbingan konseling, dan post-test adalah tes yang digunakan setelah menggunakan bimbingan konseling terhadap mahasiswa. Oke, ini rumus T-test cukup menjelimet ya, tetapi Anda bisa menggunakan SPSS nanti. Tapi untuk mengetahui rumus, mengetahui penghitungannya, Anda perlu juga belajar secara manual. Ini hipotesisnya, HO-nya pasti tidak ada pengaruh, dan kalau HA-nya pasti ada pengaruh. Nah, ini kita langsung ke sini ya, apa namanya, hasil angket. Jadi hasil angket sebelum dan sesudah. Sebelum menggunakan sebelum menggunakan bimbingan, maka nilainya 37. Sesudah menggunakan nilainya 39. Sebelum menggunakan bimbingan 37, dan ini sesudahnya 41. Ini nama orang-orangnya. Nama orang-orangnya. Nah, sebelah kiri nama orang-orangnya. Jadi misal saja kita ambil Siti Sofwani dan Roin. Itu sebelum dibimbing, dia nilainya 39. Nilainya 43. Di sini ada perbedaan sekitar 4 poin. Jadi ada peningkatan lah ya. Oke, ini juga ada lagi variabel Y sebelum dan. Nah, ini adalah ini adalah hasil SPSS. Ini ada tabel-tabel. Ini adalah rumus SPSS. Nah, ini berupa
statistik deskriptif. Statistik deskriptif tentang ini kalau nggak salah X duluan ya, variabel X. Jadi nanti Anda akan menemukan ini teman-teman. Min-nya berapa, N-nya berapa gitu kan. Standar deviasi ini tidak usah dipedulikan dulu. Yang kita perlukan adalah min, rata-ratanya 39. Sebelum digunakan itu 39, sesudahnya 71 kan meningkat nih. Meningkat kan jadinya kan. Nah ini ada korelasi. Korelasinya 0,593. Kemudian ada di sini ada lagi tentang pair test, ini tidak usah dipedulikan dulu, kita fokus di sini lebih mudah memahami. Lebih mudah memahami ya. Dapat kita simpulkan bahwa jika sebelum menggunakan itu 39 dan sesudah menggunakan 71,75 itu sangat hampir 100% ya ininya nilainya meningkat. Nilainya meningkat hampir 100%. Nah, ini adalah nilai signifikan. Nilai signifikannya itu adalah 0,006. 0,006. Maka jika hasil signifikannya adalah 0,006, maka itu kalau tidak salah itu hasilnya perbedaannya itu signifikan. Perbedaan apa di sini maksudnya? Perbedaan dalam penggunaan bimbingan konseling terhadap subjek penelitian. Artinya apa? 0,00 dengan adanya angka 0,006 ini, maka itu nanti Anda harus mencari buku statistik teman-teman untuk membuktikan ini. Biasanya itu ada standar. Jika angkanya lebih kecil daripada 0,05, maka hasilnya adalah perbedaannya adalah signifikan. Signifikan itu artinya berarti atau bagus gitu. Atau misalnya bisa digunakan lah kalau signifikan itu kan. Signifikan itu bisa digunakan atau bisa kita anggap bahwa perbedaan itu memang benar-benar berbeda. Benar-benar berbeda. Apanya yang berbeda? Berbeda sebelum dan sesudah. Jadi treatment atau misalnya variabel tentang bimbingan konseling itu benar-benar berguna, benar-benar berpengaruh terhadap mahasiswa. Sebelum siswa itu diberi nilai, sebelum siswa itu diberi bimbingan, nilainya cuma 39. Tetapi ketika diberi bimbingan, nilainya meningkat menjadi 71,75. Secara kuantitas ini sudah menandakan bahwa adanya peningkatan yang signifikan. Tetapi di dalam penelitian ilmiah tidak cukup sampai di sana. Harus ada angka yang menjelaskan bahwa itu benar-benar signifikan. Maka digunakanlah rumus correlation di sini dia ya, bukan dites. Jadi menggunakan rumus korelasi bahwa signifikannya itu ditemukan 0,006. Ini lebih kecil daripada 0,05. Maka jika itu lebih kecil, maka perbedaan ini dianggap sebagai perbedaan yang signifikan. Atau dengan kata lain, penggunaan bimbingan dan konseling itu benar-benar berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa. Oke, itu contoh penghitungannya. Ini kalau mohon maaf ini saya tidak sempat ini mencari file perhitungan saya yang menggunakan 3 variabel itu kan, itu cukup jelas, cuman berbahasa Arab. Itu filenya di laptop yang lainnya. Saya tidak ketemu. Jadi ini yang, dan itu juga tidak menggunakan SPSS ke saya, itu hanya menggunakan hitungan manual. Jadi mungkin perlu waktu lama itu untuk menjelaskan. Baik, tadi pertanyaannya, apakah akan berhubungan? Apakah rumusan deskriptif dan rumusan asosiatif itu berhubungan? Ya berhubungan. Ini buktinya. Untuk menghitung korelasi, menghitung rumusan asosiatif, maka Anda perlu menghitung rumusan deskriptif dulu. Seberapa besar kemampuan mahasiswa sebelum menggunakan treatment, dihitung dulu deskriptifnya. Seberapa besar kemampuan mahasiswa setelah dibimbing. Maka akan ketemu di sini. Nah, ini yang saya sebut dengan deskriptif. Sebelum sampai ke sini itu deskriptif variabel 1. Sesudah ini merupakan deskriptif untuk
variabel 2, maka asosiatifnya dihitung dalam satu hitungan, dalam satu tabel. Maka per satu sebelum dan sudah diberi pendekatan cinta ala Maulana Rumi, maka hitungan ini terhadap sampel 20 ditemukan korelasi 0,593. 0,93. Nah, ini nanti bisa kita hitung ya. Misal 0,93 ini kita hitung, kita kuadratkan. Kita kuadratkan misalnya, silakan Anda menggunakan kalkulator Anda. 0,9593 dikali 0,593. Ketemunya adalah 0,351. Oke, 0,351 itu kita kali 100. Kita kali 100. Maka ketemunya adalah 35,16. Jadi bisa kita sebutkan bahwa penggunaan bimbingan konseling terhadap mahasiswa itu hanya berpengaruh 35% saja. Maka sisanya adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam lingkup penelitian ini. Apakah itu benar-benar berpengaruh? Nah, maka ditandai dengan signifikan. Signifikannya di bawah, karena signifikannya ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling tersebut benar-benar berpengaruh. Ini hanya validasi sebenarnya, validasi. Maka saya sebutkan tadi bahwa di kuantitatif itu semua pernyataan dijelaskan oleh angka. Semua derajat, semua statement itu dijelaskan oleh angka, based on value. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Semoga bisa membantu ya. Silakan. Mungkin juga ada pertanyaan dari peserta. Itu Haris, izin membacakan juga. Kalau melihat daripada pemaparan yang sudah ada, itu kesulitan terbesar pada proses penghitungan angka yang didapat. Nah, apakah bisa diberikan contoh bagaimana proses perhitungan angka-angka tersebut hingga pada hasil akhir? Artinya, gimana nih dok penelitian kuantitatif ini proses penghitungan angkanya dan bagaimana kesimpulan akhirnya yang harus didapatkan seperti itu? Oke, memang ini proses ya. Saya ada ini enggak mungkin Pak Irfan atau untuk teman-teman lain yang sudah install SPSS, atau kita coba cari sini ya. Contoh proses penghitungan kuantitatif melalui SPSS. Jadi SPSS itu sebenarnya adalah seperti kalkulator, Anda tinggal masukkan data saja. Tidak kalau memerlukan hitungan manual itu cukup jarang sih ditemukan. Saya coba cari dulu bentar ya. Oke. Ini kita dapat. Oh, belum jelas ini. SPSS. Tapi di SPSS ini tidak muncul perhitungannya ya teman-teman ya, karena hanya sekedar kita klik sampai selesai. Jadi kita hanya memasukkan seperti nanti akan ada ditemukan di sini cara membuat penelitian. Oke. Contoh pengolahan data, baik. Oh, udah ada juga. Kok belum ketemu ya Mas ya? Bentar ya Mas ya.
Pengolahan data SPSS. Panduan 17 ini. Wah, malah nggak ketemu ini Mas. Bentar. Oh, ini malah toko buku ini Mas. Kalau ada ini ya, sebenarnya ini bisa pakai, saya belum install ini Mas, mohon maaf sekali untuk SPSS karena udah jarang betul kita menggunakan nah, riset Kuan ya. Karena biasanya tinggal klik bentar. Mungkin ada pertanyaan lain Mas sambil saya mencari ini contoh SPSS-nya. Oh, banyak orang jualan ini ya. Gambar ada nggak kira-kira? Oh, ini ada tutorial ini. Baik, baru kita ini anggapan awal ya. Anggapan awal tentang data, maka data itu akan seperti ini. Ada apa namanya ada variabel X, variabel Y, nanti ya data itu jadi satu subjek itu nanti akan ada banyak data. Karena penelitian kuantitatif maka subjeknya banyak. Kalau penelitian kualitatif itu subjeknya kadang cuma dua, cuma satu gitu. Baik, di sini terlihat nggak ya sebenarnya ya? Oke, Anda melihat layar saya enggak, Mas? Terlihat dok, tapi kurang jelas. Kelihatan nggak? Terlihat tapi kurang jelas kalau fotonya. Fotonya kelihatan enggak ini? Malah muncul iklan ini, Mas. Nah, ini fotonya ini. Fotonya ini, di sini ada angka-angka ya. Ada angka-angka, ini enggak, bukan SD ini fotonya kayaknya. Ini bukan SD. Nah, ini. Anda bisa melihat? Terlihat enggak, Mas? Coba, Mas. Kembali lagi ini. Nah, di sini kan ada apa namanya beberapa angka ya, beberapa angka ada misalnya Q1, Q2 itu pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4 seperti itu kan. Jadi nanti di data Anda sebenarnya nanti Anda tidak perlu banyak seperti ini. Di kolom 1, di kolom umur itu Anda bisa kasih langsung angkanya. Jadi tidak seperti ini nanti SPSS yang Anda mainkan. Jadi di sini langsung ada deretan 1, X misalnya ya. Di sini ada X. Mungkin saya bisa buka Excel nanti. Excel. Nah, jadi seperti ini Mas. Akan muncul di sana ya. Di sini ada X. Di sini X, di sini ada Y. Nah, di sini itu nanti akan muncul angka-angka sampean. Misalnya berapa ya? Nah, ini angka-angka. Nah, di sini juga ada angka-angka. Nah, ini adalah data Anda. Ini data Anda, ini data Anda. Oh, sorry saya enggak di share screen ya. Kita coba contoh lain, Mas. Contoh pengolahan.
Menghitung korelasi dengan SPSS. Korelasi sederhana. Nah, seperti ini, Mas. Kelihatan enggak ya? Saya besarkan dikit lah. Oke, kita lari SPSS ya. Ini salah satu potongan dari program SPSS, aplikasi SPSS. Anda bisa melihat di sini ada X, variabel X-nya nilainya 16, 18, 18, 18, 16 lagi 20 sampai seterusnya. Kemudian di variabel Y-nya itu ada 19, 17, 16, 17 sampai 15. Itu adalah datanya. Jadi di sini Anda lihat ada berapa sampel kira-kira? Ada sekitar 15 sampel. Ada 15 sampel dengan nilainya bermacam-macam. 15 sampel untuk variabel X dan 15 sampel untuk variabel Y. Oke, caranya adalah Anda bisa kenapa saya bilang tadi seperti kalkulator? Karena di sini hanya kita tinggal mengklik, Mas. Jadi di atasnya, di bagian atas ini nanti Anda tinggal klik analyze, Anda tinggal klik correlate, Anda tinggal klik bivariate. Nah, di sini nanti akan sebelah kanan ini akan ada muncul variabel X dan variabel Y. Maka ini nanti di blok dua-duanya nanti akan kita geser, kita klik yang merah ini. Kita klik yang merah maka nanti ini akan pindah. Ini akan pindah. Yang kuning ini nanti akan pindah ke kiri. Ini perlu kita centang. Ikuti saja ini. Ini panduan memang sudah prediktif ya. Makanya saya bilang ini perhitungan kuantitatif itu kita harus menggunakan buku pedoman. Buku pedoman. Jadi ada beberapa tes ya, beberapa teks yang bisa kita klik, yang harus kita klik ketika menghitung suatu rumus. Jadi ada persen, kita klik, details, kita klik, ini flag-nya, signifikan korelasinya kita klik. Nah ini nanti kita klik OK, maka akan muncul ini Mas. Akan muncul ini. Kalau menghitung manual, nah, coba hitung dengan manual. Share. Ini adalah hasil daripada ini tadi, Mas. SPSS yang seperti tadi ya. Prestasi guru dengan stres. Dari ini dapat kita lihat bahwa korelasinya yaitu 15. Atau ini hasil ini ya. Apa namanya? Ini deskriptif, tetapi tidak lengkap. Ini yang hasilnya. Korelasinya percent correlation. Ini dengan ini dengan ini 0,425. Signifikannya 0,114. Itu adalah signifikannya. Jadi yang kita ambil adalah percent correlation 0,425. Seperti itu. Kemudian, nah ini adalah contoh teman-teman, contoh cara menghitung manual. Nah, Anda bisa melihat di kolom saya ya, di layar yang masih terlihat, Mas, moderator? Masih, Dok. Terlihat nggak ininya, layarnya? Ya, kelihatan. Oke, jadi kita bisa melihat ini kan ada data, Anda harus menghitung sendiri pakai kalkulator, pakai Excel boleh. X1 nilainya 5555 sampai 20. Dan Y itu nilainya adalah 160 sampai bermacam-macam ini. Nilainya bermacam-macam. Nah, Anda untuk menghitung rumus rumus korelasi itu Anda memerlukan X kali Y, kemudian X kuadrat, Y kuadrat. Nah, maka di sini ditemukan X kali Y, X kuadrat, Y kuadrat. Ini ada sudah ada angka-angkanya ya. Ada 5 kali 160 sekian, 5 kali 5 berapa, 160 kali 160. Angkanya cukup banyak.
Nah, di sini kita masukkan Mas. N itu adalah jumlah orang. Jumlah orangnya adalah 30. Jumlah sampelnya adalah 30. Sigma itu kalau dasar total ya, total ini. Ini sigma namanya yang bagian bawah. Sigma itu total dari X1, total dari Y1, total dari X kali Y, total dari X kali X, dan total dari Y kuadrat. Ini ada di sini semua. Angkanya banyak memang. Kemudian N itu 30, kalau sigma X Y kita tengok sigma X kali Y itu 79680 dikurang sigma X berarti 360. Kemudian dikali sigma Y 6220. Temunya di sini. Nah, kemudian di bagian bawah akar dari dalam kurung N dikali sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat ini 5300. Kemudian X kuadrat, sigma dari X 360. Dan kemudian ada N dikali sigma Y kuadrat. Ini panjang, sigma Y kuadrat panjang. Dan kemudian dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan. Seperti itu. Jadi Y ini dikuadratkan. Nanti hasilnya berapa? Nah, ini adalah rumus penghitungan manual. Cukup panjang ini, silakan Anda coba di rumah. Silakan Anda coba secara manual. Dari data-data ini hasilnya adalah 0,467. Sebenarnya ini nanti masih panjang sampai ke bawah sini ada sekitar 4 sampai 5 kali sama dengan lagi untuk mencapai angka ini. Seperti itu, untuk mencapai angka ini sekitar panjang ada 4 sampai 5 kali hitung lagi. Oke, kita kita diskusikan. Jadi ini datanya, ini cara menghitungnya, ini hasil dari korelasinya 0,467. Apa makna dari 0,467 ini? Coba kita cek di sini. Apa ya, tabel korelasi. Product moment. Tabel interpretasi, ya, saya lupa ini. Tabel interpretasi. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada tabel interpretasi. Coba kita tengok di sini tadi. Oh, saya menggunakan ini malah. Setelah klik ini saya pakai slide share. Oke, ini saja. Oke, ini cukup panjang juga sama hasilnya. Nah, ini juga penghitungan yang sama, ada X kali Y, X kuadrat, Y kuadrat, penghitungannya sama, dipersingkat ya, maksud saya dipersingkat. Itu regresi itu untuk memprediksi. Kita cari bagian, kok nggak ada ini ya. Oke, ini kelihatan ya Mas ya, sebelah kanan ya. Ada interpretasi. Nah, ini sebelah kanan interval koefisien tingkat hubungan. Kita lihat di sini hitungan tadi kita adalah 0,467. 0,467 itu nanti akan masuk di bagian cukup antara interval 0,40 sampai 0,599. Itu 0,467 berada di sini. Berarti hubungannya termasuk hubungan yang cukup baik, maksudnya seperti itu. Bukan baik, tetapi itu masih cukup. Nah, itu kalau hanya sampai hubungan saja. Tapi ini juga bisa nanti dikalikan 2, 0,467. 0,467 ini dikalikan 2. 0,467 dikali, maksud saya dikuadratkan. 0,467. Ketemunya 0,21.
dikalikan 100 menjadi 21,9%. Jadi variabel X1 ini hanya mempengaruhi 21,9% dari variabel Y, seperti itu. Ini contoh penghitungan manualnya. Begitu kiranya Mas, untuk sedikit penjelasan statistiknya. Memang agak jadinya kayak matematika ya, kuantitatif ya. Sebenarnya SPSS itu adalah untuk memangkas kekhawatiran untuk peneliti kuantitatif dalam menghitung. Jadi sekarang sudah dipermudah. Anda menghitung 7 variabel sekarang mudah sekali karena sudah ada bantuan SPSS. Jadi kita langsung interpretasi dari tabel-tabel aja seperti ini. Tidak perlu lagi menghitung manual seperti ini. Baik, begitu kiranya Mas untuk ini apa namanya penjelasan statistik. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin juga tadi sedikit daripada tanggapan daripada penanya. Terima kasih banyak untuk penjelasan dari dokter. Mungkin nanti ada waktu kesempatan ataupun yang lain untuk praktek juga dok. Mungkin untuk di PIAUT itu sendiri nanti juga ada di semester 6 dok untuk belajar statistik sana. Memang agak ini ya, agak menggila kalau riset kuan itu. Tapi sebenarnya lebih mudah daripada kualitatif dia. Kalau sudah memahami dia lebih mudah. Karena hanya tinggal kerjanya kuantitatif itu kita membagikan angket, kemudian kita ambil lagi angket itu, kita kasih nilai, setelah kita kasih nilai, kemudian kita masukkan ke tabel yang tadi, kemudian kita masukkan ke SPSS, ketemu angkanya, kita interpretasi, selesai dah. Saya riset kuantitatif itu 3 minggu selesai kalau nggak salah itu. 3 minggu selesai. Dengan populasi dengan sampel itu 512. 512 sampel, saya start dari membagikan angket sampai analisis itu selesai dalam 3 minggu. Selesai dalam 3 minggu. Bahkan jika seandainya dalam 2 hari kita sudah selesai mengurusi angket, artinya hari pertama kita membagi angket, hari kedua kita mendapatkan angket, hari ketiga itu kita sudah bisa menghitung, mungkin hari keempat itu sudah selesai hasil analisis datanya, karena sangat mudah. Yang susahnya bagian mana? Susahnya bagian interpretasi data, agak sedikit ini sedikit membingungkan, karena kita harus membahasakan angka. Pada bagian instrumen, bagian alat, kita meng-create alat, kita menciptakan alat ukur. Itu yang nanti akan sedikit menyulitkan ya, sedikit menyulitkan bagi teman-teman. Tapi sebenarnya perlu Anda ketahui tidak ada riset yang mudah, tidak ada riset yang sulit. Jadi tergantung kita aja. Kalau kita mumpuni, kompetensi kita oke, jadi tidak ada beda sebenarnya kuan itu. Semuanya sama. Oke, begitu Mas kira-kira penjelasan saya. Bagian yang dapat disimpulkan adalah untuk penelitian kuantitatif ini akan selalu bersinggungan ataupun akan selalu berbicara tentang angka, dan artinya teman-teman akan menghadapi ataupun akan flashback mengenai pelajaran-pelajaran dulu tentang matematika, tentang PN, dan seterusnya. Dan kalau kita bicarakan kuantitatif, artinya ini adalah data yang valid dan ini adalah pendapat banyak orang seperti itu. Artinya penelitiannya bisa dikatakan bahwa ya ini kesepakatan orang banyak seperti itu. Mungkin seperti itu juga kesimpulan daripada materi hari ini. Saya Muhammad Farid Madadi selaku moderator
pada hari ini. Minta maaf atas kesalahan dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Dr. Holis untuk waktu dan kesempatannya. Dan mungkin sebelum kita tutup dan nantinya setelah ini kita ada foto bersama, silahkan juga on cam untuk kita foto dokumentasi. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada dosen statistik itu Rizky Amelia itu padahal kebetulan. Silakan kepada teman-teman untuk on cam kita dokumentasi dulu. Ibu Rizky Amelia itu belakangnya sudah papan tulis itu. Oke, silakan kepada teman-teman menyalakan kameranya. Tunggu sebentar, teman-teman kontennya. Oke, izin untuk melakukan screenshot. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak kepada semua peserta dan Dr. Holis juga untuk waktunya. Silakan teman-teman meninggalkan room. Ada yang belajar di kelas melakukan pembelajaran umum dan satu kelompok lagi akan melakukan pembelajaran wafa atau mengajar Quran di halaman sekolah yang memang afdal. Kemudian pembiasaan yang kelima itu adalah mengonsumsi makanan sehat. Jadi mengonsumsi makanan sehat ini juga sangat dibiasakan baik saat makan bekal maupun saat makan siang. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan dalam penjelasan. Salam juga untuk beberapa teman-teman dosen. Ini mau salam-salam kok nyari kontaknya payah ini saya. Ada Budia Ajang, ada Kak Irfan tadi ya, ada Bu Rizky Amelia. Selamat datang, ini dosen dari Polinema kalau tidak salah. Bukan Polinema, Poliban. Beliau ahli kuantitatif juga. Selamat bergabungnya di sini. Saya turut senang ya dalam acara share hari ini ya. Baik, saya akhiri. Semoga kita bisa berjumpa kembali kepada teman-teman mahasiswa. Saya rasa Anda harus banyak baca buku dan banyak latihan terkait riset kuantitatif. Karena kalau cuman mungkin kalau hanya di perkuliahan saja mungkin kurang. Jadi Anda harus banyak baca buku, lihat contoh-contoh. Itu sangat mudah sekali. Saya juga belajar seperti itu. Jadi Anda lihat buku statistik, Anda coba tanya dengan teman, apalagi teman-teman dari matematika biasanya dia lebih mengerti tentang hubungan-hubungan angka tersebut. Begitu saya cukup dari saya. Semoga kita sehat selalu. Insya Allah, semoga skripsi Anda semua lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yubarik fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Makasih banyak.